Jadi cerita kali ini gue mau ngebahas tentang pengalaman seorang anak kecil. Dia laki-laki, namanya kita sebut aja Rizky. Waktu dia tahu kalau dia tuh ternyata dalam tanda kutip beda dari anak-anak yang lain adalah pas dia kelas 3 SD. Jadi dari lahir sampai kelas 3 SD itu dia tuh selalu wondering kayak gimana kalau misalkan dia bisa ngeliat setan atau hal gaib. Karena dari kecil tuh dia suka nonton film horor sama keluarganya. Udah ekstrim dari kecil ya? Iya. Nah sampai akhirnya suatu hari dia tuh ngerasain hal aneh banget Muibi. Sekitar jam 9 malam pas lagi tidur, Rizky tuh ngerasa badannya tuh demam tinggi banget. Pokoknya dia kedinginan, menggigil, sampai pakai selimut berlapis-lapis. Ini pas kelas 3 SD atau sebelumnya? Pas kelas 3 SD ini Moy. Oke. Karena waktu itu kebetulan orang tuanya tuh lagi di luar kota dan dia ditinggal sama pembantunya doang. Jadi dia tuh cuma keluar kamar, bilang ke mbaknya kalau badannya tuh demam. Akhirnya dikasihlah obat demam. Terus Rizky balik lagi ke kamarnya. Dia lanjut tidur lagi. Sampai akhirnya tiba-tiba sekitar jam 1 malam dia tuh kebangun karena denger kayak ada suara bisik-bisik gitu. Kayak Pas dia diemin, suara tuh makin banyak dan makin bisik-bisik gak jelas gitu Moy. Tapi dari arah mana gak tahu? Kayak dari sekeliling kamarnya dia. Wah anjrit. Akhirnya karena dia juga ngerasa keganggu, dia nyoba buka matanya. Dan pas dia buka matanya, Rizky tuh ngeliat di sekelilingnya dia ada pocong banyak banget muterin tempat tidurnya. Sambil mulutnya tuh kayak komat kamit bisik-bisik semua. Cing. Oh shit. Pas ngeliat itu karena Rizky juga gak bisa gerak kemana-mana, dia ngumpet lah di dalam selimutnya sambil teriak-teriak mbaknya. Tapi ya karena kalau orang ketakutan suara yang gak gede kayak biasanya, jadi mbaknya tuh juga gak dengar. Sejam sampai 2 jam dia ngumpet di balik selimut, gak lama tuh suaranya udah gak ada. Akhirnya karena dia ngantuk, ketiduran juga tuh dia di situ. Besok paginya pas dia bangun, dia tuh ngeliat di sekeliling kamarnya gak ada siapa-siapa. Terus dia langsung minta mbaknya tuh nyambungin telepon ke mama papanya. Pas diangkat, Rizky tuh histeris nyeritain kejadian semalam yang dia lihat ke orang tuanya. Terus orang tuanya tuh karena denger Rizky kayak gitu, jadi mereka nenangin Rizky sambil bilang kalau mereka bakal pulang ke rumah lebih cepat karena harusnya tuh pulangnya lusa. Makanya akhirnya pulangnya besok. Oke. Akhirnya dengan ketakutannya Rizky tuh nungguin papa mamanya banget nih buat pulang. Karena pada saat itu tuh juga weekend kan, jadi si Rizky tuh libur sekolahnya. Dari siang sampai sore Rizky nonton TV di ruang keluarga yang ada di lantai 1 rumahnya. Dia nonton, ketiduran, makan, pokoknya gitu-gitu aja kegiatannya. Sedangkan mbaknya tuh beres-beres rumah, kayak nyapu, ngepel. Nah pas lagi nonton TV sambil bengong-bengong, Rizky tuh kayak tiba-tiba pandangannya kabur. Terus tiba-tiba tuh ada di dalam mobil mama papanya. Kayak dia tuh dalam keadaan sadar Moebi, bisa ngelihat kondisi mama papanya sekarang yang lagi di dalam mobil perjalanan pulang. Anjir. Di situ Rizky kaget banget dan kayak langsung nyapa mamanya. Mama. Tapi ya mamanya tuh gak denger apa-apa sama sekali. Jadi Rizky tuh kayak cuma ngomong sendiri sampai akhirnya Rizky tuh sadar kalau mama papanya tuh gak bisa ngelihat dia di mobil itu. Nah gak lama setelah itu Rizky ini nyaksin sendiri mobil yang mama papanya naikin ditabrak kenceng banget dari belakang sama truk. Terus di situ Rizky langsung hilang pandangannya dan langsung kayak ke split tiba-tiba lagi di jalan raya ngelihat mama papanya tuh terbaring berdarah-darah gitu. Pokoknya sepenglihatan Rizky di situ mama papanya tuh udah nggak bernyawa gitu Moebi. Aduh kasian banget. Nah karena kaget banget Rizky tuh nafasnya nggak berhenti. Jadi cepet banget dan gak lama tuh langsung switch balik lagi dia di depan TV sambil nonton siang-siang. Oke. Rizky yang masih kelas 3 SD di situ tuh bingung banget kan sama apa yang terjadi barusan. Di situ dia langsung nelfon mama papanya nih akhirnya. Dan alhamdulillahnya itu tuh langsung diangkat. Mama papanya nggak kenapa-napa. Tapi Rizky tuh di situ bilang pulangnya nanti aja, jangan sekarang. Mereka pulang dari Bandung ke Jakarta, jadinya tuh nggak pulang besok, tapi jadi lusa. Oke. Tetap kayak jadwal dia sebelumnya. Iya benar Moy. Nah selama nunggu orang tuanya pulang, Rizky tuh ngalamin banyak kejadian-kejadian aneh Moy. Malamnya nih pas dia mau tidur, Rizky tuh udah matiin lampu dan lain-lain nih, bener-bener udah siap buat tidur. Tapi tiba-tiba banget dia tuh nyium ada wangi melati kenceng banget. Wanginya tuh sampai bikin dia pusing. Rizky mau nyoba nanya ke mbaknya kan akhirnya. Dia mikir mbaknya tuh kayak nyemprot wangi-wangian kayaknya. Pas dia udah samperin mbaknya tuh bilang kalau gak nyemprotin apa-apa. Bahkan mbaknya tuh juga bilang, jangan nakut-nakutin mbak dong Rizky. Akhirnya Rizky tuh balik lagi ke kamarnya. Dia naik ke lantai 2 sampai depan kamarnya. Dia mau buka pintu kamarnya nih. Pas dia buka,
Rizky tuh